Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian sehat walafiat, baik orang tua kalian maupun kalian. Oke. Dalam situasi seperti ini yaitu COVID-19, Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan, selalu jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Baik, sebelum Bapak mulai materi untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa susah. Baik, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang mengurutkan bagan alir dan mengetahui simbol-simbol algoritma. Nah, sebelum masuk ke materi yang hari ini Bapak akan jelaskan kepada kalian, materi sebelumnya apakah kalian masih ingat tentang ilmu logika? Nah, apa sih ilmu logika yang kalian ketahui? Baik, apabila kalian lupa atau tidak membaca, di sini Bapak akan menjelaskan dulu sebentar tentang logika. Jadi ini setelah mempelajari ilmu logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Nah, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana penyelesaian yang baik. Nah, bagaimana penyelesaian baik itu kita akan menggunakan simbol-simbol algoritma. Baik, di sini Bapak langsung akan menjelaskan tentang materi kali ini yaitu algoritma. Nah, apa sih algoritma itu? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertian algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi, setiap manusia logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dapat digolongkan sebagai sebuah algoritma. Nah, jadi algoritma itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tersusun dengan baik dan benar. Nah, di sini kita juga akan memberikan contoh algoritma. Tapi sebelum Bapak memberikan contoh algoritma, Bapak akan mengenalkan dulu kepada kalian yaitu tentang bagan alir. Nah, bagan alir itu bisa disebut juga dengan flowchart. Nah, fungsi dari bagan alir itu untuk sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi setiap ada suatu permasalahan itu kalau dibentuk dengan bagan alir itu ada suatu input di mana pasti ada output. Terus terdapat juga dokumentasi proses. Nah, dokumentasi proses itu bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Terus terdapat juga petunjuk menunjukkan suatu permasalahan. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaiknya menuju ke petunjuk pemecah masalah. Terus pemrograman. Nah, pemrograman ini yaitu bagan alir. Bagan alir digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Nah, terus kita setelah menjelaskan fungsi-fungsinya, sekarang Bapak akan menjelaskan simbol bagan alir. Nah, simbol bagan alir. Sebelum kalian mengenal simbol bagan alir itu tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Nah, jadi kalian perhatikan simbol-simbol algoritma atau bagan alir beserta kegunaannya. Nah, yang pertama itu ada simbol terminator. Terminator itu simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Nah, jadi simbol terminator itu menandai bahwa awal dan akhir sebuah flowchart. Nah, flowchart itu bagan alir. Terus yang kedua, proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Dan yang ketiga, keputusan.
Putusan ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama iya atau tidak. Kalau misalkan iya, jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak. Nah, tidak, jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Terus yang keempat, subproses. Nah, subproses ini simbolnya kegunaannya untuk dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses subproses lainnya. Nah, yang kelima ada dokumen. Dokumen ini kegunaannya untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Yang keenam itu ada pangkalan data atau disebut dengan database. Nah, simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Nah, terus yang ketujuh itu tampilan display. Nah, tampilan display ini simbolnya yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Dan yang ke-8 itu ada kartu. Nah, kartu ini disebutkan kan transit card. Nah, simbol kartu ini digunakan untuk mendapatkan masukan dan keluaran. Nah, yang ke-9 itu ada penunjukan alir. Nah, penunjukan alir itu disebutkan kan flow direction. Nah, flow direction ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah alir diagram. Nah, yang ke-10 itu ada masukan manual atau manual input. Simbol ini mempresentasikan masukan atau dapat dilihat secara manual. Nah, yang ke-11 itu ada operasi manual atau manual operation. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Yang 11 itu ada persiapan. Simbol persiapan itu digunakan untuk menuju langkah-langkah berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada connector on page reference, yaitu simbol ini untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah ini dalam sebuah flowchart terdiri dari on page. On page itu digunakan sebagai titik awal. Nah, jadi sebelum kalian melakukan flowchart itu kalian harus menggunakan connector on page reference, yaitu titik awal, itu menggunakan on page. Nah, terus ada yang simbol on page connector, yaitu penghubung suatu langkah biasanya pada halaman yang sama. Nah, yang terakhir itu ada simbol anotasi. Nah, simbol anotasi ini digunakan untuk mempresentasikan deskriptif tambahan komentar atau catatan penjelasan. Nah, itulah salah satu contoh-contoh simbol-simbol pada flowchart. Biar lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat di balik layar yang ada di belakang Bapak. Nah, kemudian itu ada sekarang Bapak akan menyerahkan contoh bagan alir berangkat ke sekolah. Jadi gini, contoh bagan alir berangkat sekolah itu, jadi diagram alir dari awal proses sampai akhir proses. Baik, Bapak akan menjelaskannya. Contohnya seperti ini. Misalkan berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah merupakan aktivitas keseharian siswa SMK Pertiwi Sukamandi. Nah, terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuat menjadi suatu atau bagan alir sebagai berikut. Nah, bagan alir itu seperti ini. Proses yang pertama itu otomatis persiapan sekolah. Nah, yang kedua itu mandi. Yang ketiga sarapan. Dan yang keempat itu berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir sampai di sekolah. Nah, diagram alirnya kalian bisa melihat di belakang layar Bapak. Nah, proses mandi, sarapan dan berangkat sekolah hingga sampai ke sekolah
dapat dibagi lagi menjadi proses-proses lainnya. Masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Nah, contoh algoritma ketika persiapan awal itu yaitu mandi. Nah, secara umum algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kalian membuat bagan alirnya, kalian membuat algoritmanya dulu. Nah, algoritma untuk mandi itu yang baik dan benar itu yang pertama yang harus kalian persiapkan itu yang pertama itu proses pertama, siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, peralatan ganti baju dan lain-lain. Nah, terus proses yang keduanya, setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Nah, yang ketiga, lepaskan baju. Nah, yang keempat, siramkan air ke seluruh anggota badan. Nah, yang kelima, gunakan sabun dan sampo. Nah, yang ketujuh, bilas badan dengan air. Nah, yang kedelapan itu gosok gigi. Yang kesembilan, gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Nah, yang ke-10, pakailah baju ganti. Dan yang ke-11 yang terakhir itu keluar ke kamar mandi. Nah, maka akan didapatkan subproses mandi sebagai berikut. Nah, subproses ini berarti diagram alirnya. Nah, diagram alirnya ini kalian bisa lihat di balik belakang layar. Nah, mungkin Bapak akan menjelaskan dulu tentang cara membuat algoritma mandi dan diagram alir mandi. Nah, untuk sampai sini kalian Bapak harapkan kalian bisa memahami dan bisa dimengerti tentang algoritma dan bagan alir. Ingat, sebelum kalian membuat bagan alir itu kalian harus membuat plot chartnya dulu. Nah, tanpa kalian membuat plot chart, mungkin kalian tidak akan bisa membuat bagan alir. Baik, untuk materi kali ini mungkin sampai sini Bapak menjelaskan untuk materi algoritma dan bagan alir. Nah, untuk tugas buat kalian nih, tadi kan Bapak sudah membuat algoritma dan bagan alir tentang mandi. Nah, sekarang kalian cobalah buat algoritma sarapan. Jadi setelah mandi itu kalian sebelum berangkat sekolah itu otomatis sarapan. Nah, setelah mandi tadi Bapak sudah jelaskan algoritma dan bagan alirnya. Nah, sekarang coba tugasnya kalian buatlah algoritma ketika sarapan beserta bagan alirnya. Oke, jadi kalian buat dulu algoritmanya tentang sarapan, kemudian kalian buat diagram alirnya tentang sarapan. Nah, terus yang kedua, buatlah algoritma ketika berangkat ke sekolah hingga sampai ke sekolah beserta bagan alirnya. Jadi ada dua tugas. Yang pertama itu kalian membuat algoritma tentang sarapan dan bagan alirnya. Dan tugas yang kedua itu buatlah algoritma ketika berangkat ke sekolah dan juga bagan alirnya. Nah, apabila kalian sudah menyelesaikan tugas dari Bapak, maka tugas itu dikumpulkan melalui email. Nah, email Bapak itu juliandriangga13@gmail.com. Oke. Kalau yang sudah mengumpulkan tugas, hasil terkirimnya tugas kalian itu screenshot dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Kenapa tugas kalian apabila sudah menyelesaikan tugas kenapa harus di screenshot dan dikirimkan ke wali kelas? Jadi Bapak ingin tahu kalian mengerjakan tugas atau tidaknya. Jadi selain Bapak, jadi wali kelas kalian juga mengetahui bahwa kalian itu tidak mengerjakan tugas. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan oleh kalian sebelumnya. Bapak mohon maaf. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.